Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Caramel Stories. Hari ini kita mau jalan-jalan dari Depok menuju Taman Burung Taman Mini Indonesia Indah. Tempat yang seru banget buat keluarga, anak-anak, dan juga orang dewasa yang suka alam dan hewan. Yuk ikuti petualangan kita hari ini. Perjalanannya kurang lebih 40-60 menit tergantung kondisi jalan. Tapi tenang karena kita bakal nikmatin pemandangan dan ngobrol-ngobrol seru di perjalanan. Siapa nih yang udah pernah ke Taman Burung? Atau malah baru pertama kali mau lihat-lihat burung lucu dan unik dari seluruh Indonesia? Yuk ikutin kita, let's go! Kebetulan kita berangkat di hari Sabtu. Nah, kondisi jalanan sih saat kita menuju ke Taman Burung cukup lancar nih. Nah teman-teman, sekarang kita mau bersiap nih untuk keluar tol. Nah kita nanti ambil jalan di sebelah kiri untuk keluar tol. Nah teman-teman, tadi kita dari Depok itu masuk melalui tol Depok Antasari, lalu lanjut ke tol Pondok Pinang Taman Mini. Yeay, sebentar lagi kita udah mau sampai nih. Tinggal kita belok. Nah, kita nanti masuk melalui pintu 3 gitu. Tadi kan sepanjang perjalanan alhamdulillah lancar banget kan. Nah, memang saat menuju pintu 3 ini cukup mulai ramai nih karena ada perbaikan jalan gitu. Tapi tetap masih bisa jalan sih mobilnya. Nah, kita udah sampai ke Taman Mini Indonesia Indah. Waktunya kita untuk antri dan bayar tiketnya. Teman-teman bisa lihat ya, ini tiket masuk mobilnya itu 35.000 dan satu orangnya itu dikenakan biaya 35.000. Wah, karena kita datangnya hari Sabtu dan kebetulan kayaknya banyak acara, jadi ramai banget untuk parkirannya. Taman Burung kali. Akhirnya kita sudah naik shuttle bus. Nah, kita akan diantar ke pintu utama Taman Mini Indonesia Indah.
Guys, lihat deh bangunannya. Ini bukan istana kerajaan di film-film, tapi ini adalah Museum Indonesia di Taman Mini Indonesia Indah. Tempat yang bukan cuma instagramable, tapi juga bikin kita ngerasa kayak keliling Indonesia dalam satu gedung aja. Jadi museum ini punya 3 lantai, setiap lantainya punya tema yang beda-beda. Kalau kamu suka budaya, sejarah, atau sekedar mau foto-foto estetik, tempat ini wajib banget masuk bucket list. Di sebelah kanan kita ada art gallery, tempat yang bikin kamu merasa kayak masuk ke dunia lain. Dunia yang penuh warna, cerita, dan karya seni yang bikin kamera HP kamu langsung auto estetik. Begitu masuk, suasananya langsung beda, tenang, adem, dan penuh karya seni dari berbagai penjuru Indonesia. Beneran deh, ini bukan cuma tempat buat lukisan aja, tapi bisa juga tempat buat kamu foto-foto. Nah, selanjutnya kita mau menuju ke halte busnya. Dari sebelah kiri art gallery kita berjalan, terus kita sampai di halte bus. Nah, sekarang kita mau antri dulu ya. Sepanjang perjalanan kita bisa melihat anjungan rumah-rumah adat dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Kamu bisa meminta kepada supir busnya untuk berhenti di salah satu anjungan kalau kamu mau foto-foto di sana. Di Nusa Tenggara, Komodo, Jogi itu kak, Jogi. Pesawat. Plane. Nah, ini dia tempatnya, Taman Burung TMII. Sekarang kita mau beli tiketnya dulu. Kita membeli langsung di loketnya. Itu saat hari Sabtu kita mendapatkan harga promo. Jadi satu orang Rp70.000. Nah, ayo kita masuk ke dalam Taman Burungnya. Nah, di sini Taman Burung ini ada 2 kubah besar. Nah, di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Nah, di Taman Burung ini berisi puluhan spesies burung dari berbagai daerah di Indonesia. Keren banget deh, karena semuanya dirawat di habitat semi alami. Kita pertama masuk ke dalam kubah yang ada di sebelah kanan. Nah, di sini berisi burung-burung yang berasal dari daerah timur Indonesia. Yuk kita masuk sama-sama. Wah, kita sudah disambut sama burung apa tuh ya yang ada di kandang itu. Wah, sepertinya itu ada burung kasuari gitu. Nah, nanti masuk ke dalam kubahnya itu, di depan pintunya itu ada cairan desinfektan yang harus kita injak saat keluar dan saat masuk gitu. Wah, bagus sekali ya.
deket-deket. Yang deket-deket kakak. Ini yang tadi ya. Nah, kita sudah selesai berkeliling di salah satu kubahnya. Selanjutnya kita mau menuju Amfiteater Maleo yang di sana akan ada pertunjukan dari burung-burung yang ada di Taman Burung Taman Mini. Nah, tapi ternyata kita datangnya kecepatan nih. Baru dimulai itu pertunjukannya pukul 10.30. Nah, karena kecepatan jadi kita memutuskan untuk makan-makan dulu di restonya. Nah, restonya itu ada di persis di seberang dari Amfiteater Maleo itu. Nah, waktunya kita melihat pertunjukan. Oke, baik, Sobat Jagat, sudah dicicil Seru juga banget caki di nih, sini, tapi kita mereka hanya disuguhin berdua saja. sama Kalau cicil juga pertunjukan caki masih dari memiliki burung-burung teman yang tentunya bagus-bagus kita dan beri nama pintar-pintar. Alex. Dalam hitungan ketiga, kita panggil Alex sama-sama. 1, 2, 3. Alex. Jangan berpindah Oke, baik, Sobat Jagat, kita langsung saja berkenalan dengan Cika dan juga Caki atau burung yang dipegang oleh Kak Adit. Burung tersebut adalah jenis burung lidayan, Sobat Jagat. Yang dimana burung ini berasal dari Indonesia bagian timur. Beri tepuk tangan yang meriah, Sobat Jagat. Halo Kak Eka. Oke, baik, Sobat Jagat, bisa dilihat kembali burung yang dipegang oleh Kak Eka ini adalah jenis burung kokabura. Burung ini berasal dari Australia dan di Indonesia juga dapat dijumpai atau ditemui di daerah Papua Nugini. Dan burung ini memiliki ciri fisik yaitu kecil-kecil begini juga dijuluki sebagai burung predator. Karena mereka sering sekali memakan serangga, ulat dan juga tikus, Sobat Jagat. Selain dijuluki sebagai burung predator, kokabura ini juga dijuluki sebagai satwa monogami atau burung yang setia pada pasangannya karena mereka hanya memiliki Oke, beri tepuk tangan yang meriah, Sobat Jagat, untuk burung kokaburanya. Keren sekali ya, luar biasa, bisa ketawa. Karena burung ini kami beri nama Kathleen. Dalam hitungan ketiga, kita panggil Kathleen sama-sama. 1, 2, 3. Kathleen. Di mana Kathleen? Di situ Kathleen. Hai Kathleen. Baik, Sobat Jagat, tapi di sini Kathleen tidak sendirian karena Kathleen juga memiliki teman yang tentunya kita beri nama Rhino. Dalam hitungan ketiga, kita panggil Rhino sama-sama. 1, 2, 3. Rhino. Mana tepuk tangannya, Sobat Jagat, untuk Kathleen dan juga Rhino? Baik, Sobat Jagat, langsung saja kita berkenalan dengan Kathleen. Kathleen adalah burung julang Filipina. Dan Kathleen ini berasal dari Filipina dan tentunya dapat dijumpai di Filipina saja.
Kathleen memiliki suara yang cukup keras seperti dentuman karena suara tersebut sebagai penanda teritori dan sebagai alat komunikasi sesama burung julang Filipina. Selanjutnya kita akan langsung saja berkenalan dengan Rhino. Rhino adalah burung rangkong badak Sobat Jagat, yang dimana Rhino ini berasal dari Kalimantan, dan di suku Dayak Rhino juga dijuluki sebagai hewan suci dan petani hutan. Karena mengapa? Karena Rhino ini sering sekali memakan buah-buahan yang terdapat biji-bijian. Namun sayangnya buah-buahan yang terdapat biji-bijian tersebut tidak dapat dicerna dengan baik, lalu dikeluarkan melalui feses atau kotoran. Bukan. Oke, buahnya dipegang sayang, langsung dilempar ke Kathleen ya. 1, 2, 3, lempar. Kurang tepat. Oke. Kurang tinggi Kai. Teman-teman kita hitung sama-sama. 1, 2, 3. Hop. Oke. Semuanya kembali lagi Dudut sayang. Terima kasih. Wah, seru sekali ya bisa berinteraksi langsung dengan Kathleen dan juga Rhino. Kalau gitu terima kasih Kak Eka. Terima kasih Kathleen dan juga Rhino. Baik Kathleen, baik Rhino. Yang ketiga kita panggil Matra sama-sama. 1, 2, 3. Matra. Oke baik Sobat Jagat, beri tepuk tangan yang meriah dulu untuk Matra Sobat Jagat. Matra adalah burung elang laut perut putih. Oke Sobat Jagat, kita akan melihat bagaimana Matra atau burung elang laut perut putih ini memburu mangsanya. Dan kita akan dibantu oleh Kak Eka. Dan Kak Eka akan menggunakan lur atau alat peraga. Sudah siap Kak Eka? Oke baik, kita akan langsung melihat bagaimana Matra memburu mangsanya. Silakan Kak Eka. Oh, dia makannya. Oke, kita langsung panggilkan saja Matra. 1, 2, 3. Matra. Oke, baik Matranya masih malu-malu, Sobat Jagat. Sekali lagi kita panggil Matranya. 1, 2, 3. Matra. Oke. Baik Sobat Jagat, Lagi banyak pikiran burungnya. Dan bisa dilihat ini cara Matra memburu mangsanya Sobat Jagat. Dan Matra ini di Indonesia juga dapat dijumpai di pesisir pantai maupun lautan Sobat Jagat. Dan Matra memiliki paruh dan cakar yang sah. 3. Matra. Baik Sobat Jagat, bisa dilihat di sebelah kiri Sobat Jagat sudah ada Matra. Dan inilah dia Matra, burung elang laut perut putih ketika dewasa. Ketika dewasa, burung elang laut perut putih atau Matra berubah warna fisiknya bulunya menjadi warna putih dengan benahan sayap berwarna abu-abu. Dan Matra ini juga memiliki benahan sayap sekitar 1 hingga 2,5 meter Sobat Jagat. Pada hari ini mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Gimana Kak, seru? Seru? Seru nggak? Ada belum. Ada belum kasih makan. Nah, sebelum pulang kita menyempatkan dulu bermain di playgroundnya. Itu ada di sisi sebelah kiri. Wah, lengkap banget ya di Taman Burung Indonesia ini. Jadi selain kita bisa melihat burung-burung, ada pertunjukannya juga. Dan ada tempat bermainnya juga. Wah, pasti anak-anak seneng banget nih kalau diajak ke sini.
Mana kakak sini? Luncur. Luncur, luncur. Meluncur. Dede nggak bisa ke situ. Bisa. Dah. Seru banget jalan-jalan ke Taman Burung TMII hari ini. Cocok banget kan buat kalian yang mau liburan keluarga yang edukatif tapi tetap fun. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dan tulis di komentar tempat wisata mana lagi yang harus kita kunjungin. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Dadah!